Halo, selamat datang di video kali ini. Saya membuat video ini ya siang hari, tergerak dari bacaan minggu ini seperti terusannya dari bacaan yang kemarin tentang cinta, tapi ini sekarang adalah tentang patah hati, tentang heartbreak, broken hearted. Apa sih sebenarnya patah hati gitu ya? Kalau kalau kita belajar tentang patah hati itu kan sebenarnya adalah kekecewaan. Kekecewaan yang levelnya tinggi. Jadi artinya kita sudah membangun harapan begitu tinggi, ya istana di awan, istana pasir, apapun istilahnya orang untuk menggambarkan betapa kecewanya kita tuh karena kita sudah membangun begitu indah harapan dan ternyata kita tidak bisa memperoleh apa yang kita harapkan dan kita pikir kita bisa dapatkan. Yang namanya kekecewaan, kalau kita mau runut balik, itu sebenarnya sudah terjadi terlalu sering. Dan orang yang sehat secara emosi, itu sudah belajar banyak tentang bagaimana menyikapi kekecewaan atau patah hati. Dan kalau kita perhatikan anak kecil yang tidak pernah belajar tentang kekecewaan, selalu dimanjakan, selalu diberikan apapun yang diminta, besar kemungkinan justru ketika dia dewasa, dia akan punya banyak sekali masalah. Karena dia tidak bisa secara lancar bergulir dalam kehidupannya, dia selalu terhantam pada situasi yang menghentikan dia melangkah, padahal sebenarnya dia bisa melakukan langkah yang besar. Jadi yang namanya kekecewaan itu ada baiknya dilatih sejak kecil. Bahwa harapan itu sangat esensial, sangat penting dalam kehidupan, tetapi kita juga tahu bahwa yang namanya harapan itu, ya harapan, tidak selalu bisa diperoleh. Dan itu adalah fungsi keyakinan, dan kalau kita belajar bahwa kita mendapatkan sesuatu, dan kita pernah punya harapan, kita lebih menghargai apa yang kita peroleh. Beda sekali kalau kita nggak punya harapan dan kita memperoleh semua, kayak kita lahir di keluarga yang serba punya, tetapi kita tidak pernah mengerti apa yang rasanya kekurangan, maka kita tidak pernah mengerti caranya berterima kasih. Jadi kalau kita diberi kekecewaan, itu sebenarnya cara dari universe untuk mengingatkan kita untuk berterima kasih atas apa yang sudah diberikan yang sesuai dengan keinginan kita. Yang namanya kekecewaan atau patah hati di tingkat kecil bisa tingkat besar, itu sebenarnya tidak bisa dihindari apalagi dalam hal percintaan. Dan saya bicara tentang cinta dengan orang lain atau dengan benda, macam-macam. Karena orang itu bahagianya juga bisa dari macam-macam. Memang kalau yang datang ke channel ini kebanyakan adalah either uang, artinya benda juga, itu adalah representasi dari benda, atau hubungan romantis, seksualitas. Kebanyakan, tidak semua. Saya tidak mengatakan semua, dan sebagian adalah memang ingin belajar tentang kehidupan karena mungkin menemukan sesuatu yang bisa dibahas. Dan ini termasuk bahasan ini adalah untuk teman-teman yang mungkin mengalami langsung, mungkin mengamati, atau ya sekedar menambah wacana dari berbagai sumber akan sangat baik gitu. Jadi ya namanya patah hati itu adalah tidak terhindarkan, karena itu adalah menuju kedewasaan. Dan yang namanya cinta, kemarin saya sudah bercerita tentang cinta, yang cinta pertama itu datangnya otomatis, kita nggak harus belajar, kita tahu tentang cinta pada diri sendiri adalah supaya kita cinta untuk hidup, bahwa kita seperti punya kewajiban untuk memelihara hidup sebagai fitrah, menjaga nafas tetap di badan kita, menjaga kita supaya makan yang bergizi cukup. Kalau kita kelaparan, kita nggak bisa, ya. Jadi ini benar-benar survival. Pelajaran pertama yang paling mudah adalah mencintai orang lain atau benda atau sesuatu yang di luar kita, karena kita bisa mengambil kenikmatan, kebahagiaan, apapun hal positif dari benda tersebut. Yang ketiga, baru adalah kemampuan untuk mencintai diri sendiri. Ini adalah dua basis utama yang paling banyak menguasai kehidupan seseorang, yang selanjutnya itu sudah jauh lebih advance dan mungkin tidak semua orang harus belajar tentang hal tersebut. Tapi yang jelas,
kemampuan untuk mencintai diri sendiri itu adalah termasuk salah satu yang akan lebih mudah kita menjalani hidup kalau kita mampu mencintai diri sendiri. Dan untuk sampai ke tahap tersebut, patah hati harus merupakan bagian dari proses tersebut. Dan itu nggak usah diapa-apain, ya memang begitu. Karena kalau kita belajar mulai dari mencintai orang lain, mencintai barang, yang namanya barang itu kadang-kadang kita akan bosan. Atau satu masa kita nggak menginginkan itu. Jadi barang itu tidak lagi relevan untuk mengisi kekosongan kita di dalam hati. Atau yang namanya orang, seberapapun sempurnanya orang, tidak ada orang yang sempurna sesempurna itu, apalagi mencari hubungan yang bisa match antara dua pihak. Selalu ada titik di mana miss, selalu ada titik di mana kita kecewa, dan disitulah kita belajar caranya mencintai diri sendiri, supaya kita bisa kemudian level berikutnya mencintai orang lain dengan atau tanpa dia memenuhi apa yang menjadi harapan khusus kita. Karena kita sudah tahu caranya mengisi lubang di hati yang ada kaitannya dengan harapan tanpa harus mengandalkan benda atau orang lain tersebut. Jadi kalau kita biasa hidup enak, ya saya ambil contoh benda. Biasa hidup enak di rumah yang nyaman, sampai satu saat kayak universe ingin mengajarkan pada kita caranya berterima kasih, kemudian somehow kebendaan itu kayak agak jauh dari kita. Kemudian disitulah kita belajar bahwa oh ternyata tidak hanya benda yang membuat saya bisa bahagia di dalam kondisi yang tidak harus tarafnya seperti itu. Bagaimana rasanya dia jungkir balik? Pasti. Kalau dia sudah biasa hidup di level tinggi segini, kemudian dia harus turun, jelas dia menderita. Kalau dia mulai dari rendah sekali, kemudian naik, kan dia bahagia, walaupun dia tidak pernah setingkat seperti orang yang tadi. Kenapa? Karena manusia punya kemampuan untuk komparasi, membandingkan. Dan itu termasuk salah satu yang membuat kita paling menderita, karena kita mampu membuat perbandingan. Kemampuan perbandingan dengan hal lain itu fungsinya Merkurius. Itu adalah hal yang sangat powerful buat manusia, karena manusia itu punya kemampuan kemudian melihat pola, mengerti dunia, membuat kesimpulan, dan menarik hikmah dari satu peristiwa ke peristiwa lain yang belum terjadi. Itu kan kemampuan intelektual, nggak harus diajarin, itu udah punyanya manusia. Dan itu adalah kemampuan untuk membandingkan, komparasi. Dan komparasi itu kalau kita yang namanya membandingkan, komparasi, fungsi intelektual itu kan digambarkan dengan sword, pisau, pedang. Kalau dia tajamnya ke depan, maka dia sangat tajam analisisnya. Istilahnya aja sudah tajam analisisnya. Bisa membuat kesimpulan yang luar biasa cerdas untuk satu fenomena, dan kemudian bisa diajarkan kepada orang lain, karena yang namanya logika itu adalah hal yang mudah diterima oleh orang lain. Satu-satunya yang bisa membuat perubahan dari satu pihak ke pihak orang lain adalah komunikasi yang menggunakan logika. Itu. Jadi kalau begitu logika itu diterima, maka itu sangat powerful. Hanya saja kalau tajamnya tadi kita kearahkan ke diri sendiri, itu luar biasa juga. Artinya kemampuan kita untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan kemudian kita menemukan kenapa saya tidak seberuntung dia. Dan kemudian muncullah semua energi-energi negatif, karena seperti membuka diri, jadi kayak membuka celah di hati kita untuk membiarkan energi-energi iri, dengki, marah, agresi, itu bagian dari diri kita, dan kita mengartikulasinya kepada orang lain, dan ketika dia sudah merusak diri kita, kemudian kita artikulasikan, energi itu keluar sampai ke orang lain. Di satu titik kadang-kadang kita mengatakan sesuatu yang sangat buruk kepada orang lain, sehingga kita seperti membelah jiwanya dia dengan pedang. Pedang itu mulut kita. Dan itu kita tahu rasanya kalau ada orang mengatakan sesuatu yang membuat kita diam, terhenyak, sampai lemes kakinya. Kita tahu persis betapa besarnya
dampak yang diakibatkan kepada orang tersebut. Dan itu bisa kita lakukan hanya dengan menggunakan otak, mulut kita, dan tadi segumulan energi hitam di kita yang memang itu sebenarnya yang ingin disampaikan ketika kita sudah percaya, kita sudah membeli apa yang menjadi logikanya kedengkian itu dan mengatakan kepada orang lain dan merusak semuanya. It happens. Dan kadang-kadang kita termasuk bagian dari orang yang patah hati tersebut. Nah, kalau kita kembali ke tema utama hari ini, patah hati, dan itu mungkin salah satu bentuk patah hati yang sering kita alami di dunia kerja, ketika orang bisa dengan semena-mena mengatakan sesuatu yang buruk dan mungkin ada misi lain ketika dia ingin mengatakan hal itu. Di samping mungkin ada orang yang memang nggak ada filternya ya, kalau ngomong aja, nggak mikir dampaknya ke orang lain. It happens all the time juga. Tapi yang lebih penting adalah bukan mengubah orang lain, karena what can you do? Itu kan perkembangan jiwanya dia. Dan biar dia sendiri yang ngalamin, nanti pada satu saat dia juga kejedot sesuatu, tapi itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita untuk kemudian kembali mengeluarkan energi agresif ke dia, kecuali melakukan sesuatu yang sesuai dengan hukum. Artinya kalau memang di perusahaan itu atau di tempat ini ada aturan yang mengatakan kalau menerima hal yang negatif, maka mekanismenya adalah melapor ke sini. Lakukan. Dan semua itu dilakukan bukan atas dasar kebencian dan kedengkian, tapi ingin mengambil satu keadilan, satu hal yang memang diarahkan untuk kita mencapai cinta untuk diri kita sendiri itu. Jadi cinta yang kita peroleh itu justru diambil dari ketika kita mengupayakan yang terbaik buat diri kita, kita merasakan. Jadi kalau kita berjuang untuk seseorang, kita seperti menunjukkan cintanya pada hal tersebut, seseorang, sesuatu. Nah, kalau yang kita perjuangkan adalah diri kita sendiri, itu kan seperti kita sedang menunjukkan pada diri kita betapa cintanya saya pada diri saya, dan itu adalah hal yang sangat positif untuk perkembangan jiwa kita. Satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan lagi sebelum ditutup tentang patah hati ini. Jadi, saya nggak tahu saya sudah cerita belum tadi tentang belajar untuk patah hati, dan bahwa patah hati atau kekecewaan itu adalah gaps antara harapan dengan kenyataan. Dan kalau kita selalu kembalikan kepada apa yang terjadi di depan kita, selalu hanya bisa terjadi senang, susah, bahagia, sedih, berantakan, sangat mudah. Itu adalah dengan izinnya, dan kita berusaha untuk channel energi tersebut, maka kita akan selalu mampu untuk berada di atas patah hati tersebut. Enggak ada yang bilang itu mudah, tapi memang teorinya begitu. Ketika kita bisa menempatkan diri di atas keberantakan tersebut, dan caranya adalah mengambil energi tadi, energi cinta, energinya the source, universe, apapun kita sebutnya, Tuhan, pencipta, itu energinya yang dialirkan kepada kita adalah energi cinta, energi yang putih, yang membuat kita merasa didukung, dicintai, dan dipeluk dengan penuh kehangatan dan cinta. Itu yang membuat kita menjadi lebih baik. Kalau kita masih menyelimuti diri kita dengan energi marah, dengki, keinginan memaki, keinginan melukai, agresif, itu kita masih perlu satu tahap lagi untuk membersihkan diri dari energi tersebut sebelum kita mampu merasa bahagia dan lebih tinggi dari perasaan luka tersebut. Sehingga kalau kita masih diliputi oleh energi tadi, jiwa kita masih ingin balas dendam, apapun bentuknya. Bentuknya kemarahan, kebencian, ucapan-ucapan negatif. Seperti itu. Dan mungkin buat beberapa orang itu adalah hal yang harus dilakukan demi menyelamatkan dunia, demi menyelamatkan whatever.
Dan saya menghargai setiap orang yang punya perjuangan tersebut. Itu adalah pilihannya. Tetapi artinya dia belum bisa sampai pada titik di mana dia mampu mencapai ketenangan diri tersebut. Bahwa dunia ini memang ada cara untuk menyelesaikan masalah. Sebagian memang dilakukan oleh diri kita sendiri. Sebagian adalah menyerahkan dengan doa dan segala macam. Dan sebagian memang dengan berperang tanda petik asal ketika kita melakukannya itu adalah dengan cahaya. Dan berperang dalam cahaya is not very easy, saya tahu. Tapi satu-satunya cara untuk bisa menang ya begitu. Jadi ketika kita tidak berusaha menginjak, merendahkan, tetapi kita ingin memperbaiki. Jadi semuanya kembali ke niat, karena begitu niat kita suci, itu yang namanya tentara, tanda petik, itu selalu ada di belakang kita, kelihatan atau tidak. Jadi kayak misalnya ada sesuatu terjadi, viral gitu ya, itu contohnya, viral. Semua orang udah tahu mana yang punya energi negatif, satu yang memang putih. Dan tiba-tiba begitu viral itu semua yang tidak terlihat tadi, dukungan tidak terlihat seperti muncul, dan somehow energi yang agresif itu berada di dalam posisi yang dikepung oleh energi putih tadi. Jadi katakanlah saya bicara level individu ya, saya bicara level individu. Kalau teman-teman patah hati dan ini diperoleh dari seseorang yang dipikir perlu memberikan cinta kepada kita, atau kita patah hati karena kita adalah posisi yang mengatakan tidak atau tidak lagi dari sesuatu yang dulu memang begitu, tapi perkembangan menunjukkan bahwa kita berubah dan nggak bisa lagi ke tempat yang sama, maka selalu kembalikan yang terbaik semuanya ke depan, ya, dengan berpegangan pada apa yang bisa healing untuk hari ini, dan semua dengan niatan yang baik. Barangkali memang bahasannya agak-agak masih di awan, tetapi buat teman-teman yang di dalam masalah rumit tersebut biasanya akan paham bahwa ada titik di mana ketika semua hal yang sudah bisa dilakukan telah selesai dilakukan dan tidak membawa kemana-mana, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah surrender. Kembalikan semua, dan yang paling penting kembalikan niat kita, intensi kita pada yang terbaik, karena itu satu-satunya cara untuk keluar dari situasi yang begitu bundet, yang semuanya di luar dari kuasa kita untuk membuat perubahan atau menentukan. Oke, semoga membantu. Benita Indrasari sini, salam hati dan cahaya.